Balik lagi ke Inspirastock. Di Inspirastock kali ini gue mau ngasih tahu salah satu foto gue terjual $800 di Shutterstock. Nah, kok bisa dapetin $800 dari satu foto di Shutterstock? Simak video ini sampai selesai. Kita mulai. Oke, halo semuanya, balik lagi ke channelku di Reski Pradata. Di channel ini kalian bisa mendapatkan banyak informasi seputar dunia microstock. Jadi pastiin dulu untuk diklik subscribe. Karena banyak banget yang nonton tapi nggak klik subscribe. Please lah, tolong subscribe sampai gue punya 100.000 followers nih, biar dapetin silver play button. Buat yang berkenan juga, silahkan teman-teman untuk join di membership channel YouTube ini. Hanya dengan 9.900 kalian mendapatkan banyak beberapa video yang nggak gue tayangkan secara publik, dan juga sebagai bentuk dukungan ke channel ini demi bisa untuk konten lebih banyak lagi, plus ongkos ngopi buat editor gue. Oke, buat yang belum kenal, gue adalah Reski, seorang full-time microstock kontributor yang saat ini udah memiliki pengalaman 8 tahun lamanya berjualan di situs microstock, terhitung lebih dari ratusan ribu stok foto, puluhan ribu stok footage tersebar di puluhan situs microstock, baik non-eksklusif maupun eksklusif. Wow, tumben gue lancar ngucapinnya. Dan gue juga merupakan seorang penulis buku dari buku Microstock Mastery yang ada di sini, teman-teman. Nah, ini buku adalah karya gua yang isinya mempelajari Microstock dari awal sampai akhir, dari pemula yang nggak ngerti apa-apa sampai orang yang pengen naik level bisa baca buku ini. Buku ini full, ada sekitar 300 halaman yang bisa kalian simak, dan banyak banget contoh-contoh termasuk study case plus QR yang kalian bisa scan. Jadi buku ini bersifat hybrid sehingga kalian banyak banget yang bisa dipelajari dari hanya satu buku saja. Oke, teman-teman, back to topic. Di soal Inspirastock kali ini. Nah, Inspirastock kali ini kan tadi gue udah mention bahwa foto gue laku $800. Wow. Sebenarnya lakunya itu nggak $800, itu adalah royalti yang dikasih ke gue, itu adalah $800. Karena gue yakin pembeli untuk beli di Shutterstock itu harganya lebih dari itu, bisa jadi sekitar ribuan dolar ya pembeliannya. Tapi karena gue seorang kontributor, Shutterstock juga ambil untung, maka gue dapetin royalti sebesar $800. Keren banget. Kok bisa? Kok bisa dapetin $800? Biasanya kan cuma puluhan dolar, bahkan paling mentok mungkin ratusan dolar atau bahkan $200. Gue pernah denger sih ada yang lebih tinggi daripada $800, sekitar ribuan dolar ada, dan akhirnya gue kejatahan nih yang $800 itu seperti apa. Oke, ini awalnya itu gue dapat email dari Shutterstock yang ada di Singapura. Dia email gue, nanti gue screenshotnya gue ambil di sini ya teman-teman ya. Ini screenshotannya. Gue nggak mau screen record karena ada beberapa hal yang nggak bisa gue tunjukin juga. Jadi dia bilang bahwa di Reski, we are interested in acquiring the exclusive right to image. Dia nyebutin ID-nya berapa, tapi mohon maaf gue sensor. Kenapa gue sensor? Karena perjanjian. Nah, ini nanti gue jelaskan juga perjanjiannya apa isinya. Untuk periode 3 tahun lamanya dibayar $800. Oke, setelah itu kalau teman-teman scroll ke bawah, ini ada apakah kamu menerima penawaran ini durasi 3 tahun, dan foto yang sama itu tidak boleh dijual di banyak tempat selain satu ini. Jadi kayak ibarat kata satu foto ini diblok nih sama pembelinya untuk nggak boleh dipakai di manapun itu, di siapapun itu selama 3 tahun ke depan, dan gue wajib hukumnya untuk menghapus konten-konten ini karena gue jualan non eksklusif ya di Shutterstock, gue sebarin ke berbagai platform. Akhirnya gue wajib untuk menghapus foto-foto yang ini nih dan beberapa similar image-nya di beberapa platform yang gue udah jual. Gue udah jual ke Canva, Freepik, Adobe dan sebagainya, itu wajib gue hapus semuanya ya, karena gue eksklusif. Nah, ini plus minusnya sih teman-teman. Dapat $800 itu sebenarnya mungkin angka yang sangat fantastis ya kalau kita rupiahin, sekitar 12-13 jutaan. Kayaknya sekitar segitu, kalau rate-nya sekitar 16.200 ya. Jadi lumayan tuh. Cuman ya itu ada beberapa syarat. Kalau teman-teman bisa lihat, itu adalah platform listnya ini udah di mana aja, terus similar kontennya ada apa enggak yang di
platform-platform lainnya. Terus removal timeline, mereka bertanya ya ini bisa dihapus berapa lama, itu juga ada. Terus IP documentation, misal contohnya gue udah patenkan foto ini ke situs Haki, nah itu juga termasuk salah satunya. Terus juga files ya, maksudnya adalah foto mentahnya yang dimaksud tuh. Foto mentahnya bisa nggak dikirimin ke pihak Shutterstock-nya untuk dicek apakah ini ownership-nya benar-benar 100% milik gua, dan tanggal berapa ini di shoot. Nah itu mereka butuh tuh file mentah, maka penting banget untuk kita nge-save file mentah. Di buku ini gue udah terangin secara detail dan paham untuk manage filenya itu kayak gimana, sehingga kalau ada kayak gini itu kita nggak kelabakan. Ini full di buku gue. Oke, diperlukan untuk dapetin lisensi eksklusif ini, tapi terlepas dari itu gue cukup kaget karena ini pertama kali gue denger gue dapet lisensi eksklusif, dan juga senior kontributor gue kayak Mas Gatot Adri ya, punya Garakta Studio, dan beberapa teman-teman lain ini baru nggak kayak ada ya ini eksklusif license gitu. Itu gue kaget juga sih, kayak ternyata bisa ya foto kita yang B aja, atau mungkin yang sering nongkrong di portofolio kita yang udah menghasilkan tentunya, tapi dibeli secara eksklusif oleh satu brand dan mereka pengen ngeblok gitu. Itu bisa ternyata. Gue juga baru tahu ternyata bisa. Oke ya, ini adalah hal yang sangat-sangat baru banget buat gue. Gue ceritain sedikit juga. Setelah ini selesai, gue email-emailan sama PIC-nya dan gue diminta untuk ibarat kata menandatangani surat perjanjiannya, license right-nya. Begitu license right-nya udah ditandatangani, gue nunggu pihak klien juga nandatangani, terus ketemu deh pihak klien melakukan pembayaran, akhirnya gue dapat $800. Intinya kurang lebih seperti itu. Jadi prosesnya cukup panjang. Dari gue terima email ini, terus gue email sama orang Singapurnya, terus diotak-atik terus lulusan legal lah ya. Habis itu baru gue dapat uangnya. Jadi lebih lama dibandingkan kalau kita misal katakanlah kayak hanya sekedar menerima royalti yang seperti ada di Shutterstock. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin sedikit intipan juga mengenai isi dari kontraknya. Kontraknya itu berisi bahwa foto yang ada itu gue nggak boleh untuk jual di tempat lain, untuk distribusiin, atau gue pakai secara pribadi pun juga tidak boleh. Jadi full isinya adalah foto ini hanya untuk klien selama pemakaian 3 tahun lamanya gitu. Setelah 3 tahun gimana Mas Reski? Setelah 3 tahun gue berhak untuk menjualnya kembali sebagai non eksklusif. Itu yang ada di dalam kontraknya. Kemudian juga di dalam kontraknya juga menyebutkan bahwa gue tidak boleh untuk menyebarluaskan atau menginfokan mengenai fotonya apa dan seperti apa, itu juga nggak boleh. Jadi ini kenapa nggak boleh? Karena nanti ditakutkan akan jadi permasalahan dari sisi kliennya. Sehingga proteksinya cukup ketat ya, proteksinya. Sehingga ya gue nggak bisa ngasih share ini foto apa dan sebagainya. Tapi gue mau kasih clue sedikit deh. Ini foto yang kaitannya dengan foto tema Ramadan ya. Ramadan dalam banyak bentuk ya. Objeknya macam-macam lah. Jadi foto ini temanya Ramadan, dan gue dapat pas banget ini pas di Ramadan. Gue nggak tahu juga ini buat apa. Cuman kemarin gue email sama si orang Singapurnya, Shutterstock Singapurnya, dia bilang bahwa ini akan digunakan untuk brand hair care besar. Gue nggak tahu negaranya dari mana, pembelinya juga dari mana gue nggak tahu. Tapi ini akan digunakan untuk brand hair care besar, gitu, untuk campaign-nya mereka. Wow. Ya kurang lebih gitu aja teman. Sorry banget gue nggak bisa ngasih fotonya seperti apa ya, karena memang udah perjanjiannya. Jadi ya semoga ini bisa bikin semangat teman-teman bahwa ternyata ada loh kesempatan untuk penjualan seperti ini. Kuncinya tentunya kalau kita ngomongin brand besar adalah di kualitas foto. Nah, kualitas foto ini jadi kunci banget dalam penjualan di situs Microstock, karena kalau kita bisa hadirkan kualitas foto yang bagus, maka kalian juga bisa mendapatkan peluang untuk dibeli brand langsung secara eksklusif sama seperti gua. Tapi kualitas pun nggak cukup. Kualitas itu perlu juga diimbangi dengan keyword yang tepat dan pas banget. Nah, untuk itu gue mau sekalian juga untuk nge-share rahasia gue
keywordingnya untuk foto ini seperti apa. Sebenarnya gue udah pakai sistem ini cukup lama banget, tapi gue gunakan secara internal. Terus akhirnya gue putuskan untuk dibuka secara publik ya, biar orang juga tahu gimana cara gue keywording, teman-teman. Nah ini kemarin gue tuh pakai software punyanya pengembang dari Indonesia. Ini datang dari Indonesia, dari MicroStalker juga. Tentunya bukan dari gua ya teman-teman ya. Datang dari orang lain yang jago banget ngembangin software, dan gua udah pakai ini dari tahun lalu. Jadi ini namanya adalah Kpilot. Oke, gue tunjukin aja biar lebih detail seperti apa ya teman-teman softwarenya itu. Ini adalah Kpilot, sebuah tools untuk keywording menggunakan AI, tapi bukan sembarang AI. Jadi pada saat awal gue tuh udah nyobain sama temen gue itu bilang bahwa Res, kalau kita keywording tapi menggunakan data kayak Gemini ataupun menggunakan data kayak ChatGPT itu nggak valid. Kenapa nggak valid? Karena keywordnya itu nggak sesuai dengan yang ada di market. Sedangkan kalau kita berhasil untuk narik data yang ada di market untuk dimasukkan ke dalam keywording kita, maka itu akan jauh lebih valid. Jadi dia tuh pakai big data yang ada di berbagai situs Microsoft. Dia nge-rankingin, dia ngurutin dan sebagainya untuk dijadiin satu keyword rekomendasi yang paling baik berdasarkan pembelian konsumen. Terus dia ngasih keywordnya ke kita. Inilah yang digunakan oleh Kpilot.id, software untuk metadata AI secara otomatis ini. So, ketika ide itu datang, gue coba oke deh, kita coba trial selama 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan, bagus apa enggak? Ternyata bagus, karena buktinya foto yang gue submit ini, gue menggunakan sistem Kpilot, dan begitu gue pakai sistem Kpilot, tahun berikutnya, yaitu pembelian $800 yang tadi gue kasih tahu. Nah, ini gimana cara pakainya? Sederhana banget, nanti teman-teman bisa kepoin aja di kpilot.id. Kita langsung menuju ke dashboard ya, teman-teman ya. Begitu kalian masuk ke dashboard, kalian akan disuruh untuk login pakai Google, karena situs ini hanya bisa login pakai Google aja, teman-teman. Biar apa? Biar gampang aja, biar gak repot buat kalian semuanya. Terus, nah caranya gampang, langsung kalian klik aja register. Nah di register ini nanti kalian teman-teman bisa daftar, atau kalau udah punya akun langsung login aja. Ini khusus hanya menggunakan Google aja ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu untuk ngisi email dan sebagainya. Tinggal kalian klik Google-nya, terus login. Begitu kalian udah login, maka teman-teman akan mendapatkan langsung ke dashboard utamanya, yaitu di bagian keywording. Oke, jadi caranya sederhana banget teman-teman. Kalian tinggal langsung untuk masukin di keyword, kalian drag and drop, maka langsung muncul pilihan keyword yang tersedia di dalam situs kpilot.id ini. Enaknya kalian bisa ngurutin ini, tinggal diseret aja, maka nanti bisa untuk muncul keyword-keyword yang bisa kalian tarik ke atas. Nah, kalau ditarik ke atas, itu namanya kita akan mengurutkan ke priority keyword. Jadi di situs Microsoft itu ada 5 top priority keyword, nah itu ditaruh di paling atas sendiri. Nah, dengan menggunakan top priority keyword ini, maka teman-teman bisa meningkatkan peluang untuk laku. Ini udah tervalidasi oleh Adobe Stock ya, karena Adobe Stock menggunakan sistem yang ini juga, termasuk juga Alami, terus juga situs-situs lainnya seperti Amazing Area dan sebagainya. Jadi priority keyword ini jadi salah satu kuncinya. Enaknya kalau misal katakanlah AI-nya, Mas ini AI-nya nggak relevan nih, kalian close aja, dihapus, nanti akan langsung muncul nih keyword barunya. Bahkan kalau misal teman nggak cocok terus-terusan, hapus aja, akan terus muncul terus. Atau kalian bisa masukin juga keyword yang kalian mau secara manual. Misal katakanlah yang biasanya jarang itu istilah-istilah bahasa Indonesia. Misal kalian foto pecel, mesti yang keluarkan vegetable with peanut sauce. Maka kalian tulis aja pecel, nanti akan muncul tuh pecel, terus diklik enter aja, nanti udah langsung masuk ke dalam list keywordnya. Tinggal kalian hapus. Terus ada warna-warnanya juga. Warna-warna ini adalah hasil dari big data, membaca dari berbagai situs Microsoft itu untuk menghasilkan warna prioritas keyword. Nanti di dalamnya udah ada penjelasannya, jadi kalian tinggal pelajari aja. Enaknya lagi, teman-teman juga bisa gunakan generate title and description. Jadi kalau kalian butuh title and description, kalian bisa langsung untuk klik generate keyword and title and description, maka langsung muncul, tinggal copy paste aja. Kalau kalian, Mas, aduh lupa yang kemarin kayak gimana, kayak keywordnya kurang lebih sama, tenang aja, ada fitur
save secara otomatis. Jadi kalau kalian udah upload maka akan muncul tabel historinya. Jadi kalian nggak usah takut kalau misal katakanlah fotonya kurang lebih sama, terus kalian cek langsung kurang lebih sama, terus kalian menggunakan keyboard yang sama, itu bisa aja langsung klik aja historinya. Nanti udah ada, udah detail banget. Enaknya lagi harganya juga sangat murah sekali, sekitar Rp50.000 per bulannya untuk mendapatkan sekitar 500 token. Bagi gua 500 token itu udah sangat banyak banget. Karena 500 token itu bisa diefisienkan. Caranya seperti apa? Caranya nanti akan ada tutorial dari gue pribadi gimana cara mengefisiensikan tutorial token sehingga 100 foto bisa jadi kalian cuma butuh 20 token aja. Nah, caranya gimana? Gue akan taruh tutorial khusus hanya di kayupilot.id. Oke, gitu aja. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di Rizky11 dan TikTok gue di Rizky11. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.